Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddammu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah saya bisa bersilaturahim lewat tausiah singkat yang selalu dikirim lewat channel Rahmatul Ummah. Begitupun para subscriber Rahmatul Ummah beserta jamaah kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan berkat bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita sekalian rupa-rupa nikmat dohir dan batin, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahasan kita kali ini tentang masalah donor darah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan donor darah ini naklu damil insan minas sohih ilal marid lin qiyadi hayatihi. Jadi yang dimaksud dengan donor darah adalah memindahkan darah orang sehat untuk diberikan kepada orang yang sakit. Apakah menurut hukum agama ini diperbolehkan atau tidak? Kenapa ada permasalahan? Sebab kalau kita bersodakoh itu harus dengan yang suci. Karena apa? Ada salah satu sabda Rasulullah SAW, di antaranya, kalau kita bersodakoh memberikan sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang haram, itu ibarat kita mencuci pakaian dengan air kencing. Kita mau bersodakoh ke masjid, tapi uangnya hasil judi, hasil togel misalkan, hasil penipuan, dan hasil mencuri, lalu disumbangkan ke masjid. Itu tidak akan ada manfaatnya, dan juga tidak akan ada pahalanya, seperti halnya kita mencuci pakaian dengan air najis, dengan air kencing kita sendiri. Nah, dalam hal ini Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-3, hurrimat alaikum, diharamkan kepada kalian itu al-maitatu, mengkonsumsi bangkai, kecuali bangkai-bangkai yang boleh dikonsumsi, yaitu diantaranya bangkai belalang dan bangkai ikan air tawar maupun ikan laut. Itu walaupun bangkai gak apa-apa dikonsumsi. Nah, yang kedua yang diharamkan itu dalam ayat 3 surat Al-Ma'idah, wadamu, yaitu darah. Nah, darah itu hukumnya haram untuk diminum. Bagaimana kalau kita misalkan memberikan darah untuk menyelamatkan nyawa seseorang? Kalau kita tidak memberikan darah, maka nyawa orang itu tidak akan terselamatkan. Nah, di sini ada permasalahan donor darah. Ada salah satu sabda yang dikemukakan oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Husnain Muhammad bin Makhlub. Beliau berkata, ad-damul maspuhu ini dorurotu al-mubahah lin qiyadi insanin yubihu al-intifa'u bihi lit tadawi. Nah, bagi kita sekalian, walaupun darah itu wahwa muharramun binasil Quran, darah itu sudah diharamkan. Dan kalau kita misalkan sholat, kebetulan darah kita keluar, berarti hukumnya kena najis. Kalau darahnya banyak berarti sholatnya batal.
Bagaimana misalkan kita bersodakoh memberikan darah untuk menyelamatkan orang. Sehingga apabila diberikan darah oleh kita sehingga terselamatkan hidupnya. Maka Imam Husnain Muhammad bin Mahlub ini diperbolehkan. Apabila ada darah seseorang yang sehat, dialihkan ya, kepada darah orang yang misalkan ke tubuh orang yang sakit, itu dibolehkan. Ya juju naklu damil insan minal marid ila soheh lin kiadi hayatihi, diperbolehkan, dipersilahkan. Ya, itu kenapa? Untuk menyelamatkan. Kenapa? Menyelamatkan jiwa orang lain walaupun dengan darah, karena darurat itu diperbolehkan. Karena ada ungkapan usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya. Karena dengan keadaan darurat itu sesuatu yang dilarang, karena darurat itu diperbolehkan. Jangankan kita memberikan darah kepada orang lain walaupun najis. Kita misalkan dalam peperangan seorang tentara ataupun bukan tentara, suatu ketika kita misalkan pergi ke gunung, kehabisan bekal. Kebetulan kalau kita tidak makan sesuatu di gunung tersebut, nyawa kita akan hilang. Nyawa kita akan meninggal dunia diprediksinya karena kelaparan. Akhirnya kita mencuri singkong orang lain di gunung atau memakan misalkan sesuatu daging binatang yang diharamkan oleh syara. Nah, itu diperbolehkan kalau darurat, tapi dengan catatan cukup dimakan tempat itu, tidak boleh dibawa pulang. Nah, itu termasuk darah pun diperbolehkan kita menyumbangkan darah. Kan itu ada sabda Rasulullah SAW, apakah tabrakan antara pendapat Imam Husnain Muhammad bin Mahlub dengan sabda Rasulullah SAW. Ada sabda Rasulullah SAW, la yaj'alullahu shifa'a ummati bima haramun alaiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan obat untuk umatku dari sesuatu yang haram. Berarti kita menggunakan obat untuk mengobati orang lain, untuk menyelamatkan jiwa orang lain dengan sesuatu yang haram. Darah, apakah itu boleh? Kalau dengan darah tidak apa-apa. Hadis tersebut pamahmulun alal homri. Yang dilarang itu kita menggunakan obat dari najis atau dari sesuatu yang haram. Tidak diperbolehkan itu, yaitu mengambil obat, menggunakan obat, yaitu dari arak. Itu dilarang karena hadisnya sahih itu. La yaj'alullahu shifa ummati fima haramun alaiha. Itu fima haramun alaiha itu berarti cenderungnya pamahmulun alal homri. Adapun kita menggunakan obat misalkan dari sesuatu yang dilarang selain daripada homer, selain daripada arak, itu diperbolehkan. Maka kesimpulannya diperbolehkan karena darurat kita memberikan darah untuk menyelamatkan jiwa orang lain karena darurat. Itu diperbolehkan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini yang ada hubungannya dengan hukum donor darah ada manfaatnya. Jadi Anda tidak perlu ragu-ragu. Silahkan bila Anda misalkan diminta darah Anda untuk disumbangkan atau ada orang yang meminta darah Anda untuk menyelamatkan jiwa orang lain, silahkan, itu hukumnya sudah diperbolehkan. Agama tidak melarang, silahkan sebanyak-banyaknya asal dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan nasihat dokter yang mengerti di bidangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.